Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Munia dari D3 Kebidanan Politeknik Tiara Bunda. Saya di sini akan melakukan praktek 60 langkah APN untuk membantu persalinan ibu. Di sini saya akan menyebutkan tentang gejala kala 2, yaitu adanya dorongan yang kuat, tekanan pada anus, terus ada perineum tampak menonjol sama vulva membuka. Ini saya sebelumnya di sini saya akan menggunakan APD terlebih dahulu. Kita bikin kata-katanya dong. Berangkatnya pagi kayak biasa aja. Iya. Mata Google. Tapi kan alat dari ibu. Iya, Dino kan udah bilang kemarin. Dan menggunakan sepatu. Dia suka datang. Dia besok kesini. Jumat. Ibu, di sini saya akan membantu pertolongan persalinan ibu. Apakah ibu bersedia? Tahu deh. Ya. Sebelum itu kita patahkan ampul dulu. Terus kita ambil squid. Sangkan perlah terlebih dahulu kepada ibu. Kita mau bikin kodenya. Maaf ya Bu, sedikit diangkat. Taruh aja situ. Bepet. Maaf ya Bu, sedikit diangkat. Lalu pasangkan anduk untuk mengeringkan bayi. Maaf ya Bu, anduknya untuk mengeringkan bayinya nanti. Setelah itu, lalu kita memakai handphone. Kita masukkan oksitosin ke dalam squid dengan menggunakan hand wash. Lalu tutup kembali menggunakan teknik hand wash. Setelah itu kita bantu ibu untuk membersihkan vulva ibunya atau membersihkan perineum pada ibu. Kita siapkan alat atau dekatkan alat terlebih dahulu. Kita pakai sarung tangan satu lagi. Kita mulai. Saya akan membersihkan perineum atau vulva pada ibu menggunakan 5 kapas. Labia mayora destra buang, labia mayora sinistra buang, labia minora destra buang, labia minora sinistra buang, vestibulum sampai anus. 3. Karena ini tidak terkontaminasi, maka tidak bisa menggantikan sarung tangan. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan dalam pada ibu. Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan dalam pada vagina ibu dengan menggunakan 2 jari.
Ibu kalau misalnya sedikit sakit, Ibu tarik napas dulu ya Bu. C, huruf C. Jari kelingking terlebih dahulu. Lalu ini kita periksa apakah itu apa sih? Baik Ibu, di sini UUK-nya sudah teraba, air ketubannya masih utuh, tidak ada penyusupan pada tali pusat. Lalu ini sudah masuk ke lot ketiga ya Bu ya. Nah, ketuban Ibu belum pecah, saya bantu memecahkan air ketubannya ya Bu. Tujuannya supaya air ketuban Ibu itu pecah, jalan airnya supaya cepat. Apakah Ibu bersedia? Ibu, saya masukkan ini. Mohon maaf ya Bu, agak sedikit sakit. Mungkin Ibu tarik napas terlebih dahulu. Pecahkan amnion atau air ketuban. Putar secara searah jarum jam. Lalu tutup kembali. Ibu, saya keluarkan ya Bu. Tarik napas pelan-pelan. Selanjutnya kita pasangkan handuk dengan sepertiga. Bu, mohon maaf sedikit diangkat ya bukunya ya Bu. Bukan DJJ ya, atau denyut jantung bayi Ibu. Bu sedikit berbaring ya Bu. Kita menemukan buka atau putihnya. Bu, ini ternyata ada buka ya Bu. Ibu, ini denyut jantung bayinya 120 kali per menit, itu normal ya Bu? Coba sekarang. Ini pembukaannya sudah lengkap ya Bu. Ibu boleh bisa langsungkan proses melahirkan. Ibu mau proses melahirkannya dengan cara apa Bu? Mau berbaring, duduk, atau jongkok? Berbaring saja. Pembukaan ibunya sudah lengkap, sudah siap melahirkan. Bapak bantu semangat dan bantu dorongannya ya Pak. Bantu ibunya biar semangat, biar cepat keluar jadinya Pak. Kita menggunakan masker panjang atau sarung tangan yang panjang. Setelah kita menggunakan sarung tangan panjang dengan kedua tangan, kita bantu ibu untuk proses melahirkan atau pengeluaran bayinya. Baik Ibu, ini kontraksinya sudah sangat kuat ya Bu. Saya bantu untuk mendorong. Bu, ayo Bu, bantu dorong Ibu. Habis ini kita lihat cek lilitan tali pusatnya, apakah ada yang terlilit atau tidak. Lalu kita bantu. Setelah tadi kita periksa apakah ada tali pusat yang melilit apa tidak, lalu kita tunggu putaran paksi luar, tunggu pengeluaran bahu, varietal, posterior, anterior, posterior. Kemudian kita sangga bayi dan susun bayi ya. Posterior, anterior, posterior, anterior. Lalu jepit kaki bayi, lalu taruh di atas perut ibu. Kita bantu keringkan bayi terlebih dahulu. Kita lihat apakah ada kemerahan pada kulit bayi, tonus ototnya kuat, sama menangis kencang atau tidak. Setelah itu kita lakukan kelem tali pusat pada bayi menggunakan klem materi 3 cm setelah tali pusat. Kemudian 3 cm lagi setelah pengkleman tadi. Lalu kita gunting 5
lindungin kulit bayi sama kita gunting. Kita pasangkan. Nah. Setelah itu kita lihat apakah ada janin kedua atau tidak. Ini ternyata ibu bayinya bayi tunggal ya Bu, bayinya hanya satu. Kita memberikan suntik oksitosin di starataral paha di sepertiga paha ibu. Bu, tarik nafas ya Bu. Kita aspirasi, kalau tidak keluar darah berarti berhasil. Kita suntikan. Lalu kita menyerahkan bayinya atau IMD kepada ibunya. Bu, ini bayinya ya Bu. Bu, saya ajarin masa saya ya Bu. Ini Bu, kalau misalnya ininya keras berarti kontraksi ibu bagus. Ajarin bapaknya ya Pak, kalau misalnya bapak coba aja deh ibunya lakuin massage. Kalau dia keras itu kontraksinya bagus. Kalau misalnya dia lembek kemungkinan terjadi perdarahan. Kalau misalnya terjadi perdarahan, bapak atau ibu bisa langsung panggil saya atau panggil perawat, atau bapak ibu bisa langsung ke rumah sakit atau ke BPM yang terdekat. Jika perdarahan segera lakukan ya Bu, jangan dibiarkan. Coba Bu, tadi ibu ulangin yang saya ajarkan. Ya, ibu bisa menilai dengan ini Bu. Kalau misalnya ini kemudian jidat ibu, tangan deh ini ya Bu ya, kerasnya seperti ini. Mengerti Bu? Baik, Bapak mengerti Pak? Kalau ibu melakukan IMD, kita bantu pengeluaran plasenta. Kita lihat dulu apakah ada tuli pusat memanjang, terus adanya semburan darah, sama adanya perubahan uterus. Kita pengeluaran plasenta, karena ini kepanjangan, kita boleh klaim lagi menggunakan klaim satu lagi. 5 cm. Setelah plasenta tampak keluar, kita putar searah jarum jam. Ya. Lalu kita taruh di baskom yang kecil. Kan penilaian plasenta. Ini ketiledonnya ada 20 buah, selaput ketubannya utuh, beratnya 500 gram, sama panjangnya 50 cm. Lalu kita taruh plasentanya. Lalu kita simpan alat yang sudah terkontaminasi tadi ke air DTT. Lalu bersihkan vagina ibu menggunakan waslap, air klorin, air DTT, air sabun, sama air bersih.
Lalu bersihkan. Ibu, kita bantu ibu memasangkan pembalut. Kita bersihin alat dan rapihkan alat. Cuci tangan menggunakan air klorin, bukan simpanan kembali. Lalu kita melakukan dokumentasi. Mungkin sekian langkah 60 APN dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.